Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang resi agung bernama Resi Kasyapa. Beliau memiliki dua orang istri yang cantik jelita, yaitu Dewi Kadru dan Dewi Vinata. Keduanya adalah putri dari Prajapati Daksa. Meskipun hidup rukun, dalam hati mereka tersimpan keinginan besar yang sama, memperoleh keturunan yang hebat dan membanggakan. Suatu hari, Resi Kasyapa yang welas asih hendak memberikan anugerah kepada kedua istrinya tersebut. Ia menawarkan mereka untuk memilih anugerah berupa keturunan. Dewi Kadru, yang berwatak sedikit ambisius, memohon agar dianugerahi 1000 putra yang perkasa dan tak terkalahkan. Permohonannya dikabulkan oleh Resi Kasyapa. Tak lama kemudian, Dewi Kadru menerima 1000 butir telur. Sementara itu, Dewi Vinata, dengan sifatnya yang lebih tenang namun berkeinginan kuat, memohon agar dianugerahi hanya 2 orang putra. Namun kesaktian dan keperkasaan kedua putranya itu harus melebihi seluruh 1000 putra Dewi Kadru. Permohonan Dewi Vinata pun dikabulkan, dan ia menerima 2 butir telur. Kedua Dewi merawat telur-telur mereka dengan penuh harapan. Setelah waktu yang ditentukan, 1000 telur Dewi Kadru menetas. Dari dalamnya keluarlah 1000 ekor naga, ular, yang perkasa, sesuai dengan permohonannya. Melihat putra-putra Dewi Kadru telah lahir, Dewi Vinata merasa tidak sabar. Telur-telurnya belum juga menunjukkan tanda-tanda akan menetas meskipun waktu yang berlalu sudah sangat lama. Didorong oleh rasa penasaran dan ketidaksabaran, Vinata melakukan kesalahan dengan memecahkan salah satu telurnya secara paksa. Dari telur yang pecah sebelum waktunya itu, keluarlah sesosok putra yang tubuh bagian atasnya sempurna namun bagian bawahnya belum terbentuk dengan baik. Putra itu adalah Aruna. Ia sangat marah kepada ibunya karena telah memecahkan telur sebelum waktunya sehingga ia terlahir cacat. Aruna mengutuk ibunya. "Wahai ibu, karena ketidaksabaranmu, engkau akan menjadi budak dari Dewi Kadru selama 500 tahun. Kelak, adikku yang akan lahir dari telur kedua akan membebaskanmu dari perbudakan ini." Setelah mengucapkan kutukan itu, Aruna melesat ke angkasa dan menjadi Sais, kusir, kereta Dewa Surya, Dewa Matahari, mengantarkan sang dewa melintasi cakrawala setiap hari. Dewi Vinata sangat menyesali perbuatannya. Ia kini hanya bisa menunggu dengan sabar penetasan telur keduanya sambil menanggung rasa bersalah dan bayangan kutukan Aruna. Setelah 500 tahun berlalu sesuai ucapan Aruna, telur kedua akhirnya menetas dengan sendirinya. Dari dalamnya, keluarlah sesosok makhluk agung yang cahayanya menyilaukan laksana api semesta. Tubuhnya gagah perkasa, berparuh tajam, bercakar kuat, dan memiliki sepasang sayap yang lebar membentang. Dialah Garuda, sang raja para burung, yang ditakdirkan memiliki kekuatan dahsyat melebihi para naga putra Kadru. Beberapa waktu setelah kelahiran Garuda, kehidupan antara Kadru dan Vinata berjalan seperti biasa, namun benih persaingan antara keduanya masih tersimpan. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan di Taman Surgawi, mereka melihat seekor kuda terbang milik para dewa yang luar biasa indah bernama Ucaisrawa. Kuda ini berwarna putih bersih laksana salju abadi, gagah, dan berlari kencang di angkasa. Keindahannya memukau siapa saja yang melihat. Dewi Kadru, yang selalu ingin menunjukkan kelebihannya, tiba-tiba berkata kepada Vinata, "Wahai Adinda Vinata, lihatlah betapa indahnya kuda Ucaisrawa itu. Namun, aku melihat sesuatu yang berbeda. Menurutku, ekor kuda itu berwarna hitam legam, bukan putih seperti seluruh tubuhnya. Bagaimana menurutmu?" Dewi Vinata, dengan penglihatannya yang jernih, menjawab, "Tidak, Kakanda Kadru. Aku melihat dengan jelas, seluruh tubuh kuda itu, termasuk ekornya, berwarna putih bersih tanpa celah." Perbedaan pendapat ini dimanfaatkan oleh Kadru untuk mengajukan sebuah pertaruhan. "Baiklah," kata Kadru licik. "Bagaimana jika kita bertaruh? Siapa di antara kita yang tebakannya salah, maka ia harus menjadi budak bagi yang menang seumur hidupnya. Besok pagi kita akan melihat kuda itu lagi untuk membuktikan siapa yang benar." Dewi Vinata, yakin dengan penglihatannya dan tidak menduga adanya niat buruk, menyetujui pertaruhan tersebut tanpa ragu. Namun, sesampainya di kediaman, Kadru mulai merasa cemas. Ia sebenarnya tahu bahwa ekor kuda itu berwarna putih.
Takut kalah dan menjadi budak Vinata, ia memanggil 1.000 putra naganya. Dengan paksa, ia memerintahkan putra-putranya untuk pergi malam itu juga dan menyemburkan bisa hitam mereka ke ekor kuda Ucai Srawa, atau melilitkan diri mereka yang berwarna hitam di ekor kuda itu, agar tampak berwarna hitam saat dilihat keesokan harinya. Sebagian naga ada yang menolak karena perbuatan itu adalah kecurangan, namun Kadru mengancam akan mengutuk mereka. Karena takut pada kutukan ibunya, sebagian besar naga terpaksa menuruti perintah tersebut. Keesokan paginya, Kadru dan Vinata pergi bersama untuk melihat kembali kuda Ucai Srawa. Betapa terkejutnya Vinata ketika melihat ekor kuda yang kemarin dilihatnya putih bersih, kini tampak berwarna hitam legam akibat bisa atau lilitan para naga. Sesuai perjanjian, Vinata dinyatakan kalah dalam pertaruhan. Dengan hati yang hancur karena merasa dicurangi namun terikat oleh janji pertaruhan, Dewi Vinata terpaksa menerima nasibnya menjadi budak Dewi Kadru dan anak-anaknya, para naga. Kutukan Aruna pun mulai menjadi kenyataan. Sejak hari itu, dimulailah masa-masa kelam bagi Dewi Vinata dan putranya, Garuda. Sebagai pihak yang kalah dalam pertaruhan, Vinata harus menanggalkan status kebangsawanannya dan melayani Dewi Kadru serta 1.000 putranya, para naga. Setiap hari ia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hina, diperintah ke sana kemari, dan seringkali menerima perlakuan yang tidak pantas dari Kadru dan para naga yang sombong. Hatinya pedih menanggung penghinaan ini, namun ia berusaha tegar demi putranya, Garuda. Garuda, sang Raja Dirgantara yang terlahir dengan kekuatan luar biasa, turut merasakan penderitaan ibunya. Meskipun ia memiliki sayap yang mampu membawanya terbang ke ujung dunia dan kekuatan yang mampu mengalahkan siapapun, ia terikat oleh status ibunya sebagai budak. Ia pun harus ikut melayani para naga. Para naga yang licik dan iri dengan kekuatan Garuda seringkali sengaja memberikan perintah-perintah yang berat dan menyulitkan, berharap Garuda tidak mampu melakukannya atau memberontak sehingga mereka punya alasan untuk menyakitinya. Bayangkan betapa tersiksanya batin Garuda. Ia, sang makhluk agung penguasa langit, harus menunduk patuh pada perintah para naga yang derajatnya jauh di bawahnya. Ia harus menggendong para naga di punggungnya, membawa mereka terbang ke tempat-tempat yang mereka inginkan, menahan amarah ketika mereka mengejek atau mencemooh ibunya. Setiap kali melihat ibunya diperlakukan semena-mena, hatinya terbakar amarah, namun ia menahan diri, teringat akan janji pertaruhan dan kutukan kakaknya, Aruna. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu dalam perbudakan. Garuda tumbuh menjadi semakin kuat dan perkasa, namun penderitaan batinnya juga semakin dalam. Ia tidak tahan lagi melihat ibunya terus-menerus dihina dan diperbudak. Ia bertekad untuk mencari cara mengakhiri penderitaan ini dan membebaskan ibunya dari belenggu perbudakan, apapun risikonya. Kesetiaan dan baktinya kepada sang ibu menjadi api yang membakar semangatnya untuk mencari jalan keluar. Garuda mulai merenung, memikirkan cara terbaik untuk menebus kebebasan ibunya. Ia tahu bahwa para naga tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Mereka pasti akan meminta imbalan yang sangat mahal, bahkan mustahil. Namun, demi ibunda tercinta, Garuda siap menghadapi tantangan apapun, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tekadnya sudah bulat. Ia akan menuntut kebebasan bagi dirinya dan ibunya. Dengan keberanian yang terkumpul, Garuda akhirnya menghadap para naga, putra-putra Kadru. Ia bertanya dengan suara tegas namun tetap menahan amarah, "Wahai para naga, sampai kapan kalian akan terus memperbudak ibuku dan diriku? Kami telah melayani kalian sekian lama. Katakan, apa yang harus kulakukan agar kalian bersedia membebaskan kami dari perbudakan ini?" Para naga saling pandang. Mereka sebenarnya gentar melihat Garuda yang semakin perkasa dan tatapan matanya yang menyiratkan kekuatan dahsyat. Namun, kesombongan dan sifat licik mereka lebih mendominasi. Mereka tidak ingin kehilangan budak yang begitu kuat dan patuh. Setelah berunding sejenak, salah satu pemimpin naga berkata dengan nada mengejek, "Wahai Garuda, jika kau memang begitu sakti dan ingin membebaskan ibumu, ada satu hal yang kami inginkan. Bawakan untuk kami Tirta Amerta, air kehidupan abadi milik para dewa." Para naga tertawa terbahak-bahak setelah mengucapkan permintaan itu. Mereka tahu bahwa Tirta Amerta disimpan di Swarga Loka, tempat tinggal para dewa, dan dijaga dengan sangat ketat.
Tidak ada makhluk manapun yang bisa mendekatinya, apalagi mengambilnya. Tirta Amerta adalah minuman para dewa yang memberikan keabadian, dijaga oleh api abadi, senjata cakra berputar, dan dua naga penjaga yang sangat ganas. Mereka yakin Garuda tidak akan pernah bisa mendapatkannya dan akan tewas dalam usaha tersebut. Namun, di luar dugaan para naga, Garuda menerima tantangan itu tanpa gentar sedikit pun. Baginya, tidak ada yang mustahil demi kebebasan ibunya. Meskipun ia tahu betapa berbahayanya misi ini, tekadnya sudah bulat. Baiklah, seru Garuda dengan suara menggelegar. Aku akan membawakan Tirta Amerta untuk kalian. Tapi berjanjilah, setelah aku berhasil membawanya, kalian harus segera membebaskan ibuku tanpa syarat. Para naga, masih dalam keyakinan bahwa Garuda akan gagal, menyetujui perjanjian tersebut. Sebelum berangkat menjalankan misi berbahaya itu, Garuda menemui ibunya, Dewi Vinata. Ia menceritakan tantangan yang diberikan oleh para naga dan memohon doa restu serta ridho dari sang ibu. Dewi Vinata, meskipun hatinya diliputi kecemasan yang luar biasa akan keselamatan putranya, merasa bangga dengan keberanian dan bakti Garuda. Dengan air mata berlinang, ia memberikan restunya. Pergilah, anakku. Semoga para dewa melindungimu. Ibu akan selalu mendoakan keberhasilanmu. Bebaskanlah dirimu dan ibumu dari hinaan ini. Dengan bekal restu sang ibu, Garuda mengepakkan sayapnya yang perkasa, melesat ke angkasa menuju Swargaloka. Perjalanan Garuda menuju Swargaloka adalah sebuah perjalanan epik yang menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya yang luar biasa. Ia terbang melintasi 7 samudra dan 7 benua dalam sekejap mata. Kecepatan terbangnya melebihi kecepatan angin dan pikiran. Angkasa raya seolah tunduk di bawah kepakan sayapnya yang agung. Langit terbelah, awan tersibak, memberikan jalan bagi sang Raja Dirgantara. Namun, perjalanan jauh dan pengerahan tenaga yang luar biasa itu membuatnya merasakan lapar yang amat sangat. Sebagai makhluk setengah dewa yang perkasa, kebutuhan energinya pun sangat besar. Di tengah kebingungannya mencari makanan, ia teringat pesan ayahnya, Resi Kasyapa, atau dalam versi lain, sang ayah muncul memberinya petunjuk. Sang ayah memberitahukan tentang 2 makhluk raksasa yang sedang bertarung sengit di dekat sebuah danau. Seekor gajah raksasa bernama Supratika dan seekor kura-kura raksasa bernama Wibawasu. Resi Kasyapa menjelaskan bahwa kedua makhluk itu sebenarnya adalah 2 orang resi bersaudara di kehidupan sebelumnya. Karena keserakahan memperebutkan harta warisan, mereka saling mengutuk hingga terlahir kembali menjadi gajah dan kura-kura yang terus-menerus bertarung. Sang ayah menyarankan Garuda untuk memangsa kedua makhluk raksasa itu untuk memenuhi rasa laparnya. Karena itu adalah bagian dari takdir mereka. Garuda pun segera terbang menuju lokasi yang ditunjukkan. Benar saja, ia menemukan gajah dan kura-kura raksasa itu sedang bertarung dengan hebatnya, mengguncang bumi di sekitar mereka. Dengan cakarnya yang kuat, Garuda menyambar kedua makhluk raksasa itu sekaligus. Namun, beban keduanya begitu berat. Ia mencari tempat untuk hinggap dan memakannya. Ia melihat sebatang pohon raksasa yang sangat besar dan hinggap di salah satu dahannya. Namun, dahan itu seketika patah karena tidak kuat menahan beban Garuda beserta mangsanya. Ternyata, di dahan itu sedang bertapa kelompok resi kerdil bernama para Walahilia. Menyadari para resi itu akan jatuh dan celaka, Garuda dengan sigap menangkap kembali dahan yang patah itu dengan paruhnya, menyelamatkan para resi. Setelah meletakkan para resi di tempat yang aman, barulah Garuda terbang ke sebuah gunung tinggi, memakan gajah dan kura-kura raksasa itu hingga rasa laparnya hilang. Dengan energi yang kembali pulih, ia melanjutkan perjalanannya yang penuh tantangan menuju Swargaloka. Kedatangan Garuda di gerbang Swargaloka segera diketahui oleh para dewa penjaga. Mereka melaporkan kepada Dewa Indra, Raja para Dewa, mengenai kedatangan makhluk perkasa berbentuk Raja Wali Raksasa yang berniat mengambil Tirta Amerta. Dewa Indra murka mendengar ada yang berani lancang hendak mencuri minuman keabadian para dewa. Ia segera memerintahkan seluruh pasukan dewa, termasuk para dewa utama seperti Dewa Agni, Api, Dewa Bayu, Angin, Dewa Yama, Maut, dan lainnya, untuk menghadang dan menghancurkan Garuda. Pertempuran hebat pun tak terhindarkan. Garuda, seorang diri,
harus menghadapi kepungan ribuan dewa dengan berbagai senjata sakti mereka. Langit Swargaloka bergemuruh oleh dentuman senjata, pekikan perang, dan kepakan sayap Garuda yang dahsyat. Para dewa menyerang Garuda dari segala penjuru dengan panah api, tombak petir, dan badai angin. Namun, Garuda dengan gagah berani melawan semua serangan itu. Tubuhnya kebal terhadap berbagai senjata, dan kecepatannya membuatnya sulit ditangkap. Garuda mengamuk, menggunakan paruh dan cakarnya yang tajam untuk merobek pertahanan para dewa. Kepakan sayapnya menciptakan badai dahsyat yang menerbangkan para dewa laksana daun kering. Debu yang ditimbulkan oleh kepakan sayapnya membutakan mata para dewa. Pasukan dewa porak-poranda. Dewa Agni mencoba membakarnya. Namun Garuda tahan api. Dewa Bayu mencoba menerbangkannya. Namun Garuda lebih kuat dari angin manapun. Para dewa mulai gentar melihat kesaktian Garuda yang tak tertandingi. Akhirnya, Dewa Indra sendiri maju menghadapi Garuda. Ia menaiki gajah tunggangannya, Airawata, dan memegang senjata andalannya, Vajra, petir. Senjata terkuat di Swargaloka. Pertarungan antara Garuda dan Indra berlangsung sangat sengit. Indra melemparkan Vajranya ke arah Garuda. Garuda, menghormati senjata sakti milik Indra yang dibuat dari tulang resi Dadici, membiarkan Vajra itu mengenai sayapnya. Hanya sehelai bulu sayapnya yang tercabut dan jatuh ke bumi. Karena peristiwa ini, Garuda mendapat julukan Suparna, yang bersayap indah. Melihat Vajra pun tidak mampu melukai Garuda secara serius, Indra dan para dewa lainnya menyadari bahwa Garuda tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan. Garuda berhasil menerobos barisan pertahanan terakhir para dewa dan mendekati tempat penyimpanan Tirta Amerta. Para dewa hanya bisa memandang dengan putus asa ketika Sang Raja Langit terbang menuju tujuannya, membuktikan bahwa kekuatan tekad dan bakti seorang anak mampu mengalahkan kekuatan sebesar apapun, bahkan kekuatan para dewa sekalipun. Kemenangan Garuda atas para dewa menjadi legenda yang menggetarkan seisi 3 dunia. Setelah mengalahkan para dewa, Garuda tiba di tempat Tirta Amerta disimpan. Tempat itu dijaga dengan sangat berlapis. Pertama, ia harus melewati lingkaran api yang menyala-nyala membakar langit. Dengan kecepatannya yang luar biasa dan kekebalannya terhadap api, Garuda berhasil menerobosnya. Rintangan berikutnya adalah sebuah senjata cakra, roda pipi bergerigi tajam, yang berputar dengan kecepatan tinggi, siap mencincang siapa saja yang mendekat. Dengan kelincahannya, Garuda mengecilkan tubuhnya dan menyelinap melalui jari-jari cakra tersebut. Penjagaan terakhir adalah 2 ekor naga raksasa yang sangat ganas dan berbisa mematikan. Kedua naga itu menjaga kendi berisi Tirta Amerta dengan mata menyala-nyala. Garuda, dengan kecerdikannya, mengepakkan sayapnya dengan kuat hingga menimbulkan badai debu yang membutakan mata kedua naga penjaga itu. Dalam sekejap, ia menyerang dan membunuh kedua naga tersebut dengan paruh dan cakarnya yang tajam. Akhirnya, tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. Ia berhasil meraih kendi emas berisi Tirta Amerta. Meskipun sangat tergoda untuk mencicipi setetes saja air keabadian itu, Garuda teringat tujuannya yang mulia, membebaskan ibunya. Ia tidak meminum setetes pun Tirta Amerta tersebut, menunjukkan keluhuran budi dan keteguhan hatinya. Saat ia hendak terbang kembali membawa kendi Amerta, ia berpapasan dengan Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Dewa Wisnu tidak berniat melawan Garuda. Sebaliknya, beliau sangat terkesan dengan kekuatan, keberanian, bakti kepada ibu, dan terutama kejujuran Garuda yang tidak meminum Amerta meskipun memiliki kesempatan. Dewa Wisnu menawarkan anugerah kepada Garuda. Garuda memohon agar ia menjadi abadi tanpa harus meminum Tirta Amerta dan agar ia selalu berada di posisi yang lebih tinggi dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu mengabulkan permohonan pertama, memberikan keabadian kepada Garuda. Namun, untuk permohonan kedua, Dewa Wisnu dengan bijak meminta Garuda sebagai gantinya untuk menjadi wahana, kendaraan tunggangan, pribadinya. Garuda setuju. Sejak saat itulah Garuda menjadi tunggangan setia Dewa Wisnu, dan gambar Dewa Wisnu menaiki Garuda, Garuda Wisnu Kencana, menjadi ikon yang sangat terkenal. Posisi Garuda sebagai wahana Wisnu secara simbolis menempatkannya di atas panji-panji Wisnu. Sebelum meninggalkan Swargaloka, Garuda juga bertemu kembali dengan Dewa Indra.
Mengetahui tujuan Garuda membawa Amerta adalah untuk membebaskan ibunya dari perbudakan para naga yang licik, Indra merasa iba dan setuju membantu. Mereka membuat kesepakatan. Garuda akan menyerahkan Amerta kepada para naga sesuai janjinya untuk membebaskan ibunya. Namun setelah itu, Indra akan mengambil kembali Amerta sebelum para naga sempat meminumnya. Dengan cara ini, kebebasan Vinata terjamin dan kesucian Amerta tetap terjaga. Dengan membawa kendi Tirta Amerta, Garuda terbang kembali menemui para naga dengan kecepatan kilat. Kedatangannya disambut dengan sorak-sorai penuh kemenangan oleh para naga yang tidak sabar ingin segera meminum air keabadian. Garuda meletakkan kendi Amerta di atas hamparan rumput kusya yang tajam, sesuai permintaan para naga. "Wahai para naga," kata Garuda, "aku telah memenuhi janjiku membawakan Tirta Amerta untuk kalian. Sekarang, sesuai kesepakatan kita, bebaskanlah ibuku, Dewi Vinata, dari perbudakan." Para naga, silau oleh pemandangan Tirta Amerta yang berkilauan, segera berseru membebaskan Dewi Vinata. Seketika itu juga, Dewi Vinata terbebas dari status budaknya. Air mata haru mengalir di pipinya melihat perjuangan putranya yang luar biasa. Ia segera memeluk Garuda dengan erat, penuh rasa syukur dan bangga. Kutukan Aruna telah berakhir. Perbudakan ratusan tahun telah usai berkat bakti sang putra. Namun, Garuda tidak melupakan muslihat yang telah direncanakannya bersama Dewa Indra. Sebelum para naga menyentuh kendi Amerta, Garuda berkata lagi, "Tirta Amerta ini adalah minuman suci para dewa. Sebelum kalian meminumnya, sebaiknya kalian menyucikan diri terlebih dahulu dengan mandi agar pantas menerima anugerah keabadian ini." Para naga yang sombong namun juga ingin tampil suci sebelum menjadi abadi, menyetujui saran Garuda. Mereka berbondong-bondong pergi ke sungai terdekat untuk mandi dan bersuci, meninggalkan kendi Amerta tanpa penjagaan, hanya diletakkan di atas rumput kusya. Saat itulah, sesuai rencana, Dewa Indra dengan cepat turun dari swarga loka, menyambar kembali kendi berisi Tirta Amerta, dan membawanya kembali ke kahyangan. Ketika para naga selesai bersuci dan kembali ke tempat semula, mereka terkejut bukan kepalang mendapati kendi Amerta telah raib. Dalam kepanikan dan kekecewaan karena gagal meraih keabadian, mereka melihat beberapa tetes embun atau sisa cairan yang menempel di helai-helai rumput kusya tempat kendi itu diletakkan. Dengan penuh harapan sia-sia, mereka menjilati rumput tajam itu, berharap mendapatkan sisa-sisa Amerta. Akibatnya, lidah mereka terbelah menjadi dua oleh tajamnya rumput kusya. Itulah sebabnya, menurut legenda, semua ular dan naga hingga kini memiliki lidah yang bercabang. Kisah Garuda ini mengajarkan tentang kekuatan bakti seorang anak kepada ibu, keberanian menghadapi tantangan demi kehormatan keluarga, dan pentingnya kecerdikan dalam mencapai tujuan mulia. Ia juga menunjukkan bahwa kesombongan dan kecurangan, seperti yang dilakukan Kadru dan para naga, pada akhirnya tidak akan membawa kebahagiaan sejati, sementara pengorbanan, ketulusan, dan kejujuran, seperti yang ditunjukkan Garuda, akan mendapatkan ganjaran berupa kehormatan abadi dan ridho dari Allah. Garuda menjadi simbol kekuatan, kebebasan, dan pengabdian yang luhur. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.